warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhendra, NIM 19060065 dari jurusan Ilmu Ekonomi. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Ekonomi Politik dengan dosen pengampunya, yakni Bapak Dr. Alfon Satrianto, SEME. Video ini merupakan tugas pertemuan ke-7 dari mata kuliah Ekonomi Politik dengan bahan materi yang akan saya jelaskan dalam kesempatan kali ini, yaitu tentang ekonomi politik radikal, strukturalisme, dan dependensia. Baik, kita masuk ke poin inti yang pertama, yakni poin A, yakni masalah keterbelakangan dan ketergantungan di dunia ketiga gitu. Nah, persepsi awal tentang keterbelakangan yang dialami oleh negara-negara Amerika Latin itu lebih disebabkan oleh faktor kelemahan sendiri gitu. Nah, seperti watak kemalasan dan keangkuhan gitu. Nah, selanjutnya kecenderungan yang dari yang semula itu menyalahkan diri sendiri berubah dengan mencari faktor luar gitu atau eksternal gitu. Nah, kebetulan mereka menemukan kambing hitam gitu, bahwa keterbelakangannya gitu negara-negara Amerika Latin ialah karena sudah sejak lama dieksploitasi gitu oleh negara-negara industri maju gitu, terutama oleh Amerika Serikat. Ini menurut Baek-Kyan Wee pada tahun 1987 gitu. Kemudian dari segi terms of trade, Prebys itu melihat adanya hubungan yang tidak menguntungkan gitu, yang tidak menguntungkan bagi negara-negara yang sedang berkembang. Nah, untuk bekerja sama dengan negara-negara maju gitu, atau disebut dengan negara donor. Nah, karena negara-negara penerima donor itu dipaksa menghasilkan komoditas-komoditas primer gitu untuk diekspor, dan yang mana itu lebih cenderung menguntungkan negara-negara yang mengimpor gitu. Nah, hal ini pun terjadi karena pasar untuk komoditas primer tersebut itu sangatlah kompetitif dan harganya itu lebih ditentukan oleh si pembeli gitu. Maka oleh sebab itu yang mengimporlah atau yang si pembelilah yang lebih diuntungkan gitu, atau disebut dengan buyer market gitu. Nah, kemudian adanya hubungan perdagangan yang tidak imbang. Yang tidak imbang ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa komoditas yang dipasarkan di negara-negara yang sedang berkembang itu adalah yang pertama hasil bumi gitu. Hasil bumi seperti hasil bumi atau disebut dengan tambang seperti minyak, mineral, biji besi, emas, timah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada hasil hutan dan perkebunan seperti karet, kelapa, kopi, kelapa sawit, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada produk-produk industri yang mempekerjakan para buruhnya yang lebih murah gitu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke poin yang B, yaitu munculnya aliran ekonomi politik radikal. Nah, sebagai dampak dari hasil penelitian ACLA yang dipimpin oleh Prebys pada tahun sekitar tahun 80-an, itu muncul berbagai kritik gitu terhadap teori-teori dan konsep-konsep yang berasal dari barat gitu. Nah, kritik-kritik tersebut atau terhadap teori tersebut itu paling terasa oleh atau di Amerika Latin gitu. Nah, kritik-kritik tersebut kemudian menghasilkan suatu atau sebuah paradigma baru gitu. Nah, ekonomi dan politik radikal itu mencakup berbagai pendekatan gitu, termasuk pendekatan ekonomi politik struktural, kemudian ada pendekatan ketergantungan, dan juga
lebih dikenal dengan pendekatan dependensia gitu. Selanjutnya menurut Ruscio dan Simon pada tahun 1988 ada dua kelompok pendukung aliran dependensia gitu. Yang pertama aliran Marxis dan kedua aliran non Marxis. Dalam analisisnya kelompok ini memanfaatkan perspektif perjuangan kelas internasional antara para pemilik modal atau disebut dengan kapitalis dan kaum buruh gitu atau proletariat. Nah, untuk memperbaiki nasib dan kedudukan mereka, kaum proletariat ini perlu mengambil inisiatif gitu untuk mengembangkan kekuasaan gitu. Yang mana kekuasaan yang saya maksud itu adalah kekuasaan golongan kelas pemerintah gitu, yang hanya menjadi sebuah alat dari pusat metropolitas risetnya gitu. Nah, kemudian pembangunan perspektif harus dilakukan melalui prevent gitu. Yang pertama prevent, yang selanjutnya yang kedua ada kelompok kedua yaitu aliran non Marxis yang diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Keso Furtado, kemudian Helio Jaguarbeb, kemudian Anibal Pento, dan juga ada Osiado Senkei gitu. Nah, kelompok ini lebih melihat ketergantungan dari perspektif nasional ataupun regional dengan melihat keadaan-keadaan di dalam dan di luar negeri ataupun wilayah. Nah, selanjutnya struktur dan kondisi internal itu dilihat sebagai faktor endogen. Walau struktur inter ini baik di masa lalu maupun di masa sekarang itu dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Kemudian masuk ke poin yang ketiga atau poin C. Nah, yang yaitu ekonomi politik pendekatan strukturalisme. Menurut Dekianwei pada tahun 1987, aliran strukturalis ini telah banyak mempengaruhi berbagai tafsiran-tafsiran historis tentang masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara-negara Amerika Latin, yakni yang pertama struktur perdagangan luar negeri, di mana negara-negara Amerika Latin yang hanya berperan sebagai pengekspor komoditas primer dalam bentuk bukan mentah gitu ke negara-negara industri. Kemudian struktur perdagangan seperti ini itu hanya akan menguntungkan negara-negara industri maju saja gitu, sedangkan negara-negara pengekspor yang tetap berada di tempat gitu. Kemudian yang kedua, stagnasi yang sejak lama dialami oleh sektor pertanian yang disebabkan oleh struktur kepemilikan dan penguasaan tanah serta perilaku non ekonomis dan juga oligarki tuan tanah yang memiliki lahan luas itu untuk gengsi sosial dan untuk melindungi dirinya itu dari bahaya inflasi dan mengusahakan lahan-lahannya tersebut atau lahan-lahan pertaniannya ini yang amat luas itu disebut dengan latitundo gitu, dengan teknologi yang bersifat regresif. Nah, kemudian yang ketiga, distribusi pendapatan yang amat timpang gitu atau ketimpangan dalam pendapatan. Nah, serta konsentrasi kekayaan dan kekuasaan politik yang pada segolongan elit saja gitu, yang menghambat mobilitas sosial, kemudian memperlama intensif untuk kegiatan ekonomi yang lebih produktif lagi gitu, dan mengakibatkan para konsumsi berlebihan gitu, sehingga tidak mendorong pembentukan modal neto. Selanjutnya masuk ke poin yang D, yakni ekonomi politik pendekatan dependensia. Nah, secara umum
teori dependensia ini itu didefinisikan atau diartikan melawan posisi dari teori neoklasik gitu. Nah, dengan melihat dunia sebagai sebuah sistem atau suatu sistem, dalam analisisnya pakar-pakar dari aliran dependensia ini itu menganggap bahwa perekonomian semua negara itu dapat dimulai dari yang paling terbelakang gitu hingga yang paling maju, dan bahwa pembangunan itu dianggap sebagai sebuah proses yang unilinear gitu. Yang pertama kita masuk ke Paul Baron. Nah, dalam On the Political Economy of Break Witness pada tahun 1950 itu Baron berusaha menjelaskan berbagai faktor penyebab keterbelakangan dari ekonomi di negara-negara dunia ketiga gitu. Nah, terutama di negara Amerika Latin, dengan memusatkan perhatiannya pada hubungan kelas antara rakyat banyak dengan elit internal dan investor asing gitu. Nah, ia melihat adanya sebuah kontradiksi antara imperialisme, kemudian proses industrialisasi, dan juga ekonomi pembangunan umum di negara-negara terbelakang gitu. Kemudian yang kedua ada Andre Gender-Frank gitu. Gender-Frank. Nah, dalam pandangan Frank, teoritikus neoklasik dan Mariar ortodoks itu memiliki pendapat yang sama gitu tentang tesis bahwa kapitalisme adalah tahap yang normal dan perlu dalam suatu pembangunan ekonomi. Nah, bedanya kalau kaum neoklasik itu berpendapat bahwa kapitalisme adalah sebuah bentuk akhir dari tahapan pembangunan gitu. Sedangkan kaum Marias itu menganggap kapitalisme ini adalah sebuah tahap gitu antara yang harus dilalui sebelum masuk ke tahap selanjutnya gitu, yaitu tahap sosialisme dan komunisme gitu. Kemudian yang ketiga ada Samir Amin. Nah, Samir Amin ini pada tahun 1976 ia membedakan negara-negara maju di pusat atau disebut dengan center atau core, dengan mengelompokkan atau kelompok negara-negara miskin itu di daerah pinggiran gitu atau periferi. Nah, menurut Amin, dominasi perekonomian dunia oleh negara-negara maju atau negara-negara maju di pusat itu rekayasa eksploitasi yang mereka lakukan telah menjadikan negara-negara periferi itu semakin tergantung pada pusat gitu. Selanjutnya yang keempat ada teori Dos Santos. Nah, Dos Santos pada tahun 1970 ia mendefinisikan atau mengartikan ketergantungan itu sebagai suatu situasi yang dimana perekonomian sekelompok negara itu dikonstitusikan oleh pembangunan gitu dan diefisiensi dari kelompok negara lain gitu. Nah, hubungan antara dua negara atau lebih ekonomi dan sistem perdagangan dunia itu menjadi hubungan dependen gitu. Jika beberapa negara dapat berkembang sebagai suatu refleksi dan dari negara dominan yang bisa membawa dampak yang positif dan juga bisa jadi negatif terhadap pembangunan di selanjutnya gitu. Kemudian kita masuk ke poin yang E gitu. Poin yang E yakni pembangunan di negara-negara industri baru. Nah, negara-negara dunia ketiga yang mengikuti jalan kapitalisme itu umumnya melaksanakan pembangunan sebagaimana yang disesuaikan gitu oleh resep Rostow dalam The Stakes of Economic Growth.
yang dalam buku Non Komunis Manifesto pada tahun 1960-an dengan adanya bantuan modal dan juga teknis dan manajemen dari negara-negara barat. Itu banyak negara sedang berkembang itu tertarik dalam menjalankan pembangunannya dengan non komunis yang ditawarkan oleh Rostow gitu. Nah, menurut para konsultan dari negara-negara maju, hubungan negara maju yang dengan negara-negara sedang berkembang itu diasumsikan adil gitu atau sukarela. Nah, dari kacamata negara maju, industrialisasi negara-negara sedang berkembang itu hanyalah semacam persoalan integrasi gitu ke pusat global. Nah, dengan dasar pandangan seperti ini, integrasi pasar domestik ke dalam pasar global itu diyakini sebagai suatu teknis keniscayaan gitu, suatu keniscayaan gitu. Kemudian ada dua strategi yang dapat digunakan untuk memacu industrialisasi gitu, yaitu ada strategi substitusi impor dan promosi ekspor, yang mana strategi substitusi impor itu lebih bersifat inward gitu, inward looking atau terfokus ke dalam, yang mana ini lebih menekankan pada pengembangan industri yang berorientasi pada pasar domestik gitu, dengan membuat barang yang dapat menggantikan barang impor gitu. Nah, kemudian di sisi lain ada strategi promosi ekspor yang lebih bersifat outward looking gitu, atau sering disebut dengan berfokus ke luar. Nah, ini lebih berorientasi ke pasar internasional gitu, yang mana di dalam usaha pembangunan industri itu pada dalam negeri. Nah, karena strategi substitusi impor itu banyak kelemahannya. Jadi sebagai negara berkembang itu banyak beralih ke strategi promosi ekspor gitu. Nah, kunci keberhasilan negara industri baru di Asia Timur itu adalah pengembangan ekspor yang dilakukan dengan mengoptimalkan keunggulan komparatif dan juga kompetitif, dan tatanan ekonomi yang semakin kompetitif, dan negara itu memegang peranan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakannya gitu. Nah, ini dikemukakan oleh Weitz pada tahun 1989. Selanjutnya kita masuk ke poin yang terakhir atau poin F, yaitu pandangan Sumitra tentang pembangunan di Indonesia. Nah, sejak tahun 50-an, Begawan Ekonomi Indonesia Profesor Dr. Sumitra itu telah mengemukakan pendapatnya atau pandangannya bahwa proses pembangunan ekonomi itu harus merupakan sebuah proses pembebasan gitu, yaitu pembebasan rakyat banyak dari belenggu-belenggu kekuatan ekonomi, dan juga pembebasan negara-negara berkembang dari belenggu tata kekuatan dari dunia. Nah, dalam buku Persuaian Ekonomi di Indonesia pada tahun 1953, Sumitra dalam buku Perdagangan dan Industri dalam Pembangunan 1985 itu kembali menegaskan bahwa perdagangan dan industri dalam pembangunan itu secara proses merupakan proses perubahan struktural gitu. Nah, kemudian dalam buku tersebut beliau menentang yang namanya prinsip laissez-faire. Nah, karena pada sistem laissez-faire ini yang mana pembagian pendapatannya di antara golongan-golongan masyarakat itu tidak terlaksana secara tata dan adil gitu. Nah, untuk menjamin keadilan dalam pembagian hasil produksi itu haruslah diperlukan bantuan kekuasaan dari negara gitu. Nah, dengan sendirinya maka akan masuk akal
jika bahwa pemerintah itu harus mengawasi gitu proses dari sebuah proses produksi dan proses pembagian hasil dari sebuah produksi gitu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Jika ada kesalahan pengucapan dan penyampaian, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya sudahi mengucapkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.